Bab 7, Fantasi 1, Ulang Tahun, Pertunangan, dan Pernikahan. Malam ini merupakan malam yang indah. Lady Gladys menggunakan gaun yang cantik dengan warna hitam yang cocok sekali dengan kulit putihnya. Penampilannya yang cantik itu tentu saja karena hari ini merupakan hari ulang tahun Kiran. Kali ini Lady Gladys terlihat menawan, anggun dan feminin. Dengan perlahan dia memasuki kafe di mana perayaan ulang tahunnya diadakan. Semua sahabatnya datang. Kedua orang tuanya sangat bangga melihat putrinya. Para tamu berlomba untuk mengabadikan pesta tersebut karena pesta diadakan sangat meriah. Bahkan fans para penggemar pakaian cosplaynya pun hadir memberikan selamat. Tapi seseorang yang ditunggu, tamu spesial yang dia tunggu, Zayn belum datang. Ternyata itu hanyalah sebuah skenario kejutan. Karena ketika itu Zayn datang dengan bunga di tangannya, menghampiri dan memberikannya kepada gadis paling cantik di pesta. Dengan senyum bahagia, Lady Gladys menerima bunga itu. Akhirnya lilin-lilin yang menyala di atas kue ulang tahun ditiupnya, tak lupa potong kuenya, dan suapan pertama diberikan kepada kedua orang tuanya, Herman dan Helen. Suapan kedua tentu dia berikan kepada kekasih hatinya Zayn. Dan setelahnya, para sahabatnya tak lupa dia potongkan kue ulang tahunnya. Pesta yang meriah pun akhirnya berlanjut. Ketika itu, semua berpesta pora tanpa disadari yang berulang tahun memisahkan diri. Lady Gladys memilih untuk duduk di halaman belakang kafe sambil matanya menatap indahnya bintang-bintang. Zayn mendekatinya dengan perlahan, tak ingin membuatnya terkejut. Menyadari ada seseorang yang menghampiri, Lady Gladys menoleh ke belakang. Dengan senyuman manis, Lady Gladys menyambut kehadiran kekasihnya. Zayn duduk di sampingnya dan memberikan sebuah hadiah khusus untuk kekasihnya ini. Ketika hadiah itu dibuka oleh Lady Gladys, betapa terkejutnya benda mungil berada di dalam sebuah kotak yang dihias itu merupakan benda yang sangat indah. Zayn memberikan sebuah cincin yang menawan hati. Zayn mengutarakan niatnya untuk mempersunting kekasih hatinya itu. Sungguh mendengarkan kata itu, yang ada di hati Lady Gladys hanyalah senyuman dan anggukan. Betapa bahagianya Zayn mengetahui bahwa kekasihnya menerima lamarannya. Tentu saja kabar ini membuat Herman dan Helen bahagia, begitupun sahabat-sahabatnya. Mereka ikut berbahagia dengan kebahagiaan yang Lady Gladys rasakan. Semua ikut membantu mempersiapkan dari hal yang terkecil hingga yang terpenting untuk acara pernikahannya nanti. Persiapan pernikahan pun dijalankan dengan sempurna. Lady Gladys menginginkan pernikahan ini menjadi satu hari yang mengesankan, baik bagi dirinya maupun bagi orang yang dia kasihi. Dan untuk upacara spesial ini, Lady Gladys merancang baju pengantinnya sendiri. Dan rancangannya ini adalah baju pengantin untuk upacara pernikahan di kerajaan Pegunungan Klesi. Meskipun memorinya hilang, tetapi inspirasi yang katanya datang entah dari mana ini sebenarnya berasal dari alam bawah sadarnya. Dia pernah hidup di kerajaannya. Setiap undangan yang datang mengagumi dan mengakui keindahan dan keunikan baju pengantin yang mereka kenakan. Bahkan baju pengantin yang digunakannya telah dipesan oleh beberapa calon pengantin lainnya, sehingga menjadi tren baju pengantin di kalangan komunitasnya. Lady Gladys merasa menjadi orang yang paling bahagia saat ini. Kini cintanya dimilikinya seutuhnya. Pesta yang meriah, pengantin yang serasi, tahu bahagia orang-orang di sekelilingnya, dan janji pernikahan pun sudah diucapkan. Dan sebagai hadiah pernikahan, Zayn memberikan sebuah rumah yang indah untuk istrinya. Malam pertama yang mereka lalui pun sangat indah. Selain dari kebahagiaan, tidak ada lagi cerita yang bisa dikatakan. Mereka merupakan pasangan yang paling berbahagia. Mereka pun menghabiskan waktu bulan madu mereka setelah acara pernikahan berakhir. Mereka bersatu di dalam indahnya walau waktu kebersamaan. Seakan waktu terhenti, mereka tak ingin ada yang lain. Mereka hanya ingin tidak terpisahkan. Kepulangan mereka dari berbulan madu, siapapun akan ikut bahagia jika melihat kemesraan mereka. Suami yang penuh kasih sayang dan istri yang selalu tersenyum bahagia jika suaminya di sisinya. Tak terasa setelah beberapa bulan melalui pernikahan, kabar bahagia datang lagi. Lady Gladys dinyatakan kini mengandung anak pertamanya. Tentu saja kabar gembira ini membuat Zayn sangat bahagia. Dia memeluk istrinya dan mencium istrinya dengan penuh kasih sayang. Kabar bahagia ini pun
teruntuk Herman dan Helen yang sudah menanti kedatangan seorang cucu di keluarganya. Rasanya sudah tidak sabar menanti kelahiran seorang bayi di rumah mereka. Cinta terpisah oleh maut. Hari yang dinanti akhirnya tiba lebih awal dari perkiraan. Saat mengalami perut yang mulas, Lady Gladys beringis kesakitan. Helen yang saat itu sedang bersama Lady Gladys segera membawanya ke rumah sakit. Herman yang dikabari pun bergegas menuju rumah sakit. Akhirnya, Lady Gladys melahirkan seorang bayi yang cantik tanpa suaminya. Shane sedang berada di luar kota saat kelahirannya berlangsung. Shane sebenarnya sudah menjadwalkan agar planning bisnisnya sesuai dengan tanggal kelahiran anaknya. Tapi ternyata kelahirannya lebih awal, tepat saat Shane masih dalam perjalanan bisnisnya. Mendengar istri tercintanya akan melahirkan, maka bergegaslah Shane menunda semua urusan bisnisnya dan hendak pulang. Dia pun memesan tiket pesawat untuk kepulangannya kali ini. Lady Gladys senang karena Shane akan pulang lebih awal, walaupun tidak menemaninya saat melahirkan. Tapi Lady Gladys ingin Shane segera melihat putri mereka yang cantik ini dan memberinya nama. Kabar yang mengejutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Masih terbaring di ranjang rumah sakit bersalin sambil menonton siaran berita. Tersiar berita di salah satu saluran televisi bahwa sebuah pesawat komersial telah mengalami hilang kontak. Apalagi setelah berita itu mengumumkan nomor penerbangan, membuat jantung Lady Gladys rentak seperti berhenti. Itu nomor penerbangan pesawat yang Shane tumpangi. Herman dan Helen menghampiri Lady Gladys yang saat itu sedang bersama menonton siaran itu. Lady Gladys menangis mendengar kabar yang mengejutkan ini. Herman dengan segera mengurus semuanya. Dia pergi mencari kabar berita terbaru tentang pesawat yang dinaiki menantunya itu, bersamaan juga dengan keluarga lain yang menjadi penumpang pesawat itu. Herman meminta kejelasan dari maskapai itu, tapi berita resminya belum dikeluarkan. Helen masih menemani Lady Gladys di rumah sakit. Berita ini membuat tekanan pada Lady Gladys. Tak lama teman-temannya datang untuk memberinya dukungan dan perhatian dan menemani Lady Gladys melalui musibah ini. Setelah hilang kontak selama 24 jam, akhirnya sebuah kabar buruk yang ditakutkan benar-benar terjadi. Ternyata pesawat yang ditumpangi Shane memang mengalami hilang kontak dan diyakini telah terjatuh di lautan. Tim SAR yang bertugas sudah menemukan puing-puing pesawat yang terjatuh dan sudah dipastikan semua penumpang dan kru di pesawat itu meninggal dunia. Bagaikan tersambar petir, sakit sekali hati Lady Gladys. Rasanya nafasnya menjadi berat dan air matanya pun terjatuh mengetahui kabar buruk ini. Semangatnya hilang seakan hidup ini tidak berarti lagi. Lady Gladys merasakan patah hati. Bahkan dia tidak ingin menyusui bayinya, membuat semua orang mengkhawatirkannya. Setelah para tubuh korban ditemukan, sudah tak ada lagi harapan. Tubuh Shane teridentifikasi. Dan di hari pemakaman itu, Lady Gladys sudah tidak sanggup lagi berdiri di kakinya sendiri. Dia terkulai lemas terdiam di kamarnya. Bahkan Helen yang harus merawat cucunya yang dinamai Karina. Nama yang belum sempat Shane ketahui. Hermanlah yang memberikan nama karena Lady Gladys sepertinya terpuruk dalam kesedihannya hingga harus mendapatkan perawatan dari dokter spesialis. Sudah beberapa lama pun Lady Gladys tidak menunjukkan kemajuan. Bahkan tangisan Karina malam itu tidak bisa menarik perhatiannya. Helenlah yang selalu ada untuk cucunya itu, yang merindukan pelukan dan kasih sayang ibunya. Di malam itu Karina mengalami demam. Helen dan Herman begitu panik, mereka akan membawanya ke rumah sakit. Tangisan Karina terus-menerus tak berhenti. Entah mengapa bayi mungil itu menangis terus-menerus. Lady Gladys pun seperti terpanggil dan dia keluar dari kamarnya dan menghampiri Karina. Dia menggendongnya, memeluknya, dan ikut membawanya ke rumah sakit. Tampaknya Lady Gladys harus mulai bangkit demi anaknya. Selama ini dia hanya terkurung dalam dukanya saja, tanpa memastikan ada sosok manusia kecil yang membutuhkan kehadirannya. Tiba di rumah sakit, Karina segera ditangani. Helen dan Lady Gladys menemani Karina di rumah sakit, sedangkan Herman mengurus administrasi rumah sakit. Lady Gladys sudah mulai memperhatikan anaknya, dan dia meminta maaf kepada Helen karena selama ini begitu merepotkan dan membuatnya mengkhawatirkannya. Kini Lady Gladys harus bertahan menghadapi segalanya demi Karina. Kini dia mencoba untuk kuat hidup tanpa Shane di sisi.